Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya minggu kemarin kita terakhir bahas apa, Bu? Syarat sah sholat Jumat, nggih. Kemarin sholat Jumat itu hukumnya adalah fardhu apa? Fardhu ain. Siapa yang fardhu ain? Setiap orang muslim yang mukallaf, yang laki-laki, yang sehat, yang mustautin, bukan yang musafir. Kalau ini personil ya? Bukan orang lewat nih. Itu tanya kanannya. Syurutu sihhatil Jum'ah. Kemarin syarat sahnya Jumat ada berapa kemarin, Bu? Perasaan nyatet kemarin. Jangan anak, siapa lagi yang datang? Biar ramai. Syarat sahnya Jumat kemarin ada 5. Hendaknya sholat Jumat itu dilakukan di suatu balad atau qaryah, desa. Terus di waktu duhur. Kemudian minimal 40 orang. Kemudian didahului dengan 2 khutbah. Yang kelima, hendaknya tidak berbarengan dengan Jumat yang lain dalam satu desa. Karena satu desa itu kalau bisa Jumatannya 1. Karena kalau ada 2 yang terakhir mboten sah. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya hari ini arkanul khutbataini. Rukunnya khutbah. Rukunnya khutbah yang pertama adalah khutbah 2. Jadi penting diketahui bagi seorang khotib untuk tahu rukunnya. Ngoten nggih. Sekarang itu banyak orang yang merasa mampu untuk menjadi khotib sehingga ingin dijadikan khotib Jumat. Bahkan kalau tidak dijadikan ingin mengajukan dirinya untuk menjadi khotib. Padahal ketika ditanya rukunnya khutbah itu apa, tidak tahu. Barangkali kita perempuan kita kok belajar khutbah, belajar tentang Jumat, ya tidak apa-apa. Barangkali keluarga kita, anak-anak kita bisa diberi pengertian tentang ini. Rukun 2 khutbah yang pertama adalah antakunal khatibu tahiran minal hadatsaini. Hendaknya seorang khatib, orang yang khutbah itu suci dari 2 hadas. Berarti hadas kecil dan hadas besar. Lawang mboten salat kok posisine lho khutbah. Khutbah kan kayak ceramah. Mosok ngentut gak oleh? Nggih gak oleh, nggih. Karena termasuk rukunnya khutbah yang pertama adalah khatib harus keadaan suci dari hadas. Ngoten nggih. Termasuk rangkaian salatnya. Salat Jumat. Termasuk rangkaian salat Jumat. Nggih. Yang kedua, nggih. Makanya kalau kepingin qadil hajat ya qadil hajat dulu, jangan dimpet niku rawan merucut. Nah, tapi kalau sudah qadil hajat, sudah ibaratnya kalau kepingin BAB tapi kok enggak ditunaikan itu biasanya gampang keluarnya. Tapi kalau sudah dikeluarkan dengan tuntas insyaallah mboten. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yang kedua, antakuna thawbuhu wa badanuhu wa makanuhu tahiran minan najasat. Hendaknya baju yang dipakai oleh khatib, badannya, tempatnya itu suci dari najis. Kalau tempatnya berarti kalau khatib biasanya berdiri di atas mimbar nggih. Mimbarnya harus suci. Biasanya kadang mimbar itu dipanggeni kucing, misalkan kok ambur atau pesing-pesing apa, maka mimbar harus disucikan dulu karena mimbar adalah tempat berdirinya khatib. Khatib saat khutbah posisinya harus suci, nggih, suci dari hadas, suci dari najis. Ngoten kan? Yang kedua tadi hendaknya antakuna thawbuhu wa badanuhu wa makanuhu tahiran minan najasat. Yang ketiga ayakuna mastural aurati.
hendaknya sang khotib itu menutup aurat. Harus nutup auratnya. Berarti kalau auratnya laki-laki mana Bu? Ya, pusar sampai lutut, bainas surra war rukbah. Yang keempat, ayakhtuba waqifan in qadara. Hendaknya khotib itu berdiri ketika dia mampu. Ketika khotib mampu berdiri, hendaknya berdiri. Berarti ketika khotib tidak mampu untuk berdiri, berarti nggak usah jadi khotib. Maksudnya di sini boleh berarti ayakhtuba waqifan in qadara. Khotib jika mampu untuk berdiri, ngoten nggih, hendaknya berdiri. Ayakhtuba waqifan in qadara. Yang kelima, tapi nggih saran yang bagus menurut Bu Sahri. Lek gak kuat ngadeg mendingan aja dadi khotib meneh nek wis kuat. Kan dapat tongkat, ya toh seandainya dia enggak. Lah nek masih nyeket tongkat lek mboten kuat. Tapi tongkat itu tidak menjadi rukunnya loh nggih, tidak menjadi rukun. Kalau dia cuma itu satu-satunya ya mau enggak mau. Iya, kalau emang nggak ada lagi nggih mboten napa-napa. Yang selanjutnya. 5. Wonten apa Bu Win? Nggih. Soalnya biasanya khotib niku cenderung kata sing sepuh nggih. Ayat jelisa, mboten sih, saniki nom-noman kata kok. Ayat jelisa bainal khutbataini biqadri tumakninati. Khotib itu seyogianya, hendaknya duduk di antara dua khutbah. Jadi antara khutbah satu dan khutbah yang kedua, di antara itu tengah-tengah niku ada duduknya. Jenengan ndak pernah tahu ya? Sama. Saya hanya membayangkan. Tahu sih kalau pas sholat Id ngaten nggih. Tapi nggih. Biasanya kan khutbah pertama, habis khutbah pertama di antara sebelum khutbah kedua itu duduk dulu sebentar. Biasanya apanya itu namanya? Bilalnya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu kan duduk. Nah, maksudnya nanti setelah itu berdiri lagi baru khutbah yang kedua. Hendaknya ada duduknya, hendaknya duduk di antara dua khutbah dengan kadar tumakninah. Tumakninah itu seberapa? Sebentar kan sekira membaca subhanallah itu ya. Nggih. Nggih mboten lungguh suwe-suwe makmume sak ngenteni kok gak dilanjut to maneh. Selama ini pikir hanya mungkin ada sebentar enggak mikir itu sunnah. Mikir ya. Bukan sunnah, rukun Bu. Oh ya. Harus dilakukan. Mungkin capek berdiri duduk sebentar. Gitu. Duduk istirahat gitu ya. Dikiranya. Yang selanjutnya, ayajhara bil khutbati liyasma'aha al-arba'una. Hendaknya khotib itu mengeraskan suaranya ketika khutbah supaya bisa didengar oleh 40 orang. Ngoten nggih? Lek ana khotib suarane guwenah sampai mboten kepireng ya aja didadekno khotib. Nggih. Termasuk rukunnya niku wau sang khotib niku khutbahnya harus bisa didengarkan oleh 40 orang. Tapi sekarang udah dibantu dengan pengeras suara nggih, mboten kudu bungok-bungok nemen. Tapi mungkin sekedar sekedar kira-kira seperti kalau saya ngomong gini kira-kira 40 orang dengar enggak? Betul kalau misal sebatas saya ngomong ini loh. Ini kan pun banter gila ngomong nih. Mendengar nggih, nggih. Makanya alhamdulillah sekarang sudah ada pengeras suara. Kalau dulu kan mboten enten nggih. Dulu kalau Bilal sahabat Bilal adzan dos pundi? Nggih. Makanya cari tempat yang tinggi dengan suara. Bilal itu kan suaranya lantang karena didengarkan kan belum ada pengeras suara. Alhamdulillah sekarang teknologi makin canggih. Pengeras suara saat ini api-api ngoten. Ngomong titik pun buanter. Malah saat niki napa usum horeg-horeg niku. Nah, son horeg niku lah. Lagi saking horege. Sampai teringat Mbak Yaman. Gimana sih kok? Tapi nek kan Nggih. luar Jawa. Loh, kabupaten rame, Bu. Sing kidul pisan, sing ler pisan. Daerah Dawar mriko lho, usum karnaval son horeg niku. Nggih. Sakniki dimodifikasi mawon, horegnya taruh di masjid ya.
Biar kalau khotibnya itu khutbah nggih ben horeg kan sing ngantuk. Kita lanjutkan ya. Sponsor bahas horeg. Ayyuwaliya bainal khutbataini wa bainahuma wa bainas shalat. Hendaknya nuli-nuli terus-menerus mualah di antara dua khutbah dan di antara khutbah dengan salat. Jadi ngeten, antara khutbah 1 dan khutbah 2 itu harus terus-menerus. Enggak boleh sik ditinggal lapo sik turu sik ngoten gak oleh nggih. Jadi sik ngantuk mari khutbah 1 sik ngantuk ngoten. Jadi khutbah itu kan ada khutbah 1, khutbah 2 nggih, khutbah ini. Antara khutbah 1 dan khutbah 2 tadi kan dijeda sebentar dengan duduk sekiranya tumakninah. Ngoten nggih. Terus dilanjutkan mboten suwe-suwe kudu mualah, lanjut ke khutbah kedua. Khutbah kedua selesai harus dilanjutkan diteruskan dengan salat. Ngoten nggih. Jadi harus mualah, harus terus-menerus. Kalau saya nggak tahu kalau khutbah ada dua. Dua loh. Saya tahu. Loh. Ya diperhatikan, saya juga tidak pernah ikut. Kalau di suara pengeras masjid dari rumah jenengan kedengeran? Dengar. Nah, khutbahnya dengar saya. Dengar. Terus doa di antara dua khutbah itu kan mustajabah. Oke. Pernah mireng? Doa di antara dua khutbah itu termasuk doa yang mustajabah. Doa yang mudah untuk dikabulkan. Mari kita simak ya, mulai Jumat besok. Iki wes Jumat 1. Khutbah 1. Langsung sholat caranya. Jadi saya akan mendengarkan di sana. Aku khutbah sholat. Apa? Boten lah. Ya kan beda. Lebih baik. Okay. Ya tapi maksudnya ya bukan khutbah itu sholat, bukan. Nggih. Boten. Seandainya kita ketinggalan nggak mendengarkan khutbah mboten napa-napa. Wong kita ketinggalan 1 rakaat ini nanti dibahas. Idrakul Jumu'ah. Sik ya, lanjut ya. Tapi intinya beda. Sholat itu kan definisinya adalah suatu gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Dengan niat tertentu itu kan sholat. Khutbah kan berarti bukan. Bukan masuk definisi. Sekarang kita lanjutkan. Itu tadi rukun khutbah yang harus dipenuhi nggih. I'daru tarkil jumu'ati. Dianggap beberapa perkara yang termasuk udzur untuk meninggalkan Jum'ah. Siapa saja yang dianggap udzur boleh tidak ikut Jum'atan. Yang pertama, tasqutul jumu'atu anil maridi. Kecepatan ya? Termasuk dianggap udzur boleh untuk meninggalkan sholat Jumat. Udzur yang memperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Yang pertama adalah marid, orang yang sakit. Orang yang sakit itu termasuk i'dzaru tarkil jumu'ah. Dianggap udzur, boleh seandainya dia tidak sholat Jumat. Tapi ya tetap menggantikan dengan sholat duhur. Marid di sini marid pripun? Sakit di sini dimaksud sakit apa? Sakit bisa jalan. Sakit yang berat yang sekiranya dia tidak mampu untuk mengikuti sholat Jumat. Aku marid, aku sakit apa? Pusing. Nah, ya enggak juga. Nggih. Nek tasik saged di betah-betahno berarti bukan masuk definisi orang yang udzur. Tidak dimaksud udzur. Yang kedua, wal muqadi, orang yang lumpuh termasuk boleh meninggalkan sholat Jumat. Wal muqadi boleh, malah bagus. Berarti bagus, boleh. Seandainya orang yang lumpuh itu tidak kuat untuk sholat Jumat, mboten napa-napa. Itu maknanya kan besar. Ya. Wal a'ma lan wong wuta termasuk udzur, boleh. Boleh meninggalkan Jumat. Orangnya Jumatan nih Meva yo gak apa-apa.
orang sakit, yang kedua orang lumpuh, yang ketiga a'ma, orang buta. Yang keempat termasuk udzur Jumat adalah wabil matori syadid. Tapi saya pernah dengar ini bukan sholat Jumat, sholat biasa. Dengar suara karena mendengarkan suara azan, pendengarannya masih bagus ya harus datang ke tempat ke masjid. Itu sholat biasa, apalagi sholat Jumat. Iya, saya pernah dengar. Ya sulit kalau sholatnya memang tetap wajib, tapi kalau Enggak, di masjid ditanya, dia itu kan buta ya, ditanya Iya. sama Nabi, ya Rasulullah. Oh ya. Apakah saya wajib untuk sholat di masjid? Ditanya, kamu mendengarkan kalau ada orang azan dengar nggak? Dengar. Iya. Berarti wajib. Nggih. Itu buat orang sholat biasa loh ya, Pak. Iya. Tapi bukan bahasanya bukan wajib. Seandainya orang itu sholat sendirian boleh. Kan sholat Itu usahanya. Iya. Bisa dengar itu, selama dia bisa mendengar ya harus datang ke masjid. Iya, maksudnya itu anjuran, ngoten nggih. Kamu masih mendengar suara adzan, hendaknya kamu ke masjid. Tapi seandainya dia tidak jamaah di masjid kan nggih, mboten napa-napa, nggih. Itu maksudnya itu saking utamanya sholat jamaah, makanya Nabi sampai menganjurkan begitu, ngoten nggih. Berarti kalau sekarang ini kita bahas udzur boleh meninggalkan Jumat, salah satunya adalah orang buta. Ngoten nggih. Kok orang butanya tadi ke masjid, berarti orang buta nih sae. Kok orang butanya tadi tidak sholat Jumat, maksudnya kok orang butanya tadi tidak sholat Jumat, enggak apa-apa karena dia termasuk udzur. Ngoten nggih, karena dia termasuk udzur, boleh meninggalkan sholat Jumat. Boleh meninggalkan sholat Jumat tapi tidak boleh meninggalkan sholat fardu, berarti kudu diganti dengan sholat zuhur. Kan sholat itu ndak harus sebisanya, misal kayak orang lumpuh wae nggih, ndak bisa berdiri, tapi kan masih misal bisa duduk ya dilakukan dengan duduk, ndak bisa duduk bisa dilakukan dengan berbaring dan yang lain. Jadi tidak ada alasan sakit tidak sholat, ngoten nggih. Selama hayat masih dikandung badan kita tetap sholat. Mengaji. Ben, yang selanjutnya termasuk udzur meninggalkan Jumat adalah matori syadid, wabil matori syadid, disebabkan hujan yang sangat lebat. Hujannya lebat sekali misalkan, terus kemudian biasanya nek udan banter disertai dengan angin dan lain sebagainya, itu termasuk salah satu termasuk udzur boleh meninggalkan sholat Jumat. Jumatan wes koyo ngene, tawres angine koyo ngono misalkan. Akhirnya bapak-bapak suami panjenengan termasuk udzur. Seandainya dia tidak sholat Jumat boleh termasuk udzur. Ngoten nggih. Kok dia memaksakan diri berangkat sholat Jumat ke masjid, nggih sae. Nggih sae. Selama tidak ada madharat lho nggih. Kok wis dipuasakno masjid padahal wis jelas kemadharatan di depan mata. Pohon-pohon padha roboh, lak nggih wedi ketiban, petir koyo ngoten misalkan nggih, wis kita bayangno mawon ngeri berarti. Beda lagi konteksnya. Sesuatu itu harus dipertimbangkan antara manfaat dan madharat, nggih. Jadi pilihlah madharat yang lebih ringan. Madharatnya yang lebih ringan. Jangan pilih apa namanya? Gak apa-apa iki mah jare budal lecek BE mati syahid nang dalan kerubuhan wit. Dan bareng. Idrakul jumu'ati. Orang yang dianggap menemui Jumat itu orang yang gimana? Yang menemui Jumat. Yudrakul jumu'ata man adraka raq'atan ma'al imami wa ya'ti ba'da salami bi raq'atin. Dianggap orang yang menemukan Jumat adalah orang yang menemukan satu rakaat bersama imam. Wa ya'ti ba'da salami bi raq'atin, dan hendaknya dia menambahkan satu rakaat setelah salam. Dianggap masih menemui sholat Jumat ketika dia masih menemui satu rakaat. Jadi misalkan ngeten, makmum ini ku kari, nggih. Makmum ini ku kari sehingga ketika imam itu sudah berada di rakaat kedua, posisinya imam masih berdiri. Kemudian dia mengikuti Allahu Akbar, berarti kan dia dapat satu rakaat, nggih. Nah, dia dapat satu rakaat, setelah salam dia menambah lagi satu rakaat, nggih. Berarti dia masih dianggap menemui salat Jumat. Berarti masih sah salat Jumatnya. Ngoten nggih.
Wa man lam yudrik rakaatan, barang siapa yang tidak menemui satu rakaat, yanwi jum'atan wa yutimmu dhuhran. Dan siapa yang tidak menemui satu rakaat kemudian dia niat salat Jumat, maka dia menyempurnakannya dengan salat zuhur. Misalnya contohnya ngeten. Jadi minimal niku kalau salat Jumat minimal itu menemuinya itu satu rakaat. Jadi kok misalkan gak sampai satu rakaat, misalkan imam itu posisinya sudah duduk, ya sudah selesai ruku. Kalau ruku masih menemui satu rakaat ya, keterangan kemarin nggih. Kalau ruku berarti kita makmumnya langsung ruku, berarti masih menemui satu rakaat. Kok posisi imam sudah sujud atau sudah duduk tahiyat akhir, sang makmum baru datang, jadi langsung Allahu Akbar, langsung melok imam duduk, seret, nggih, ngoten nggih, langsung melok imam. Berarti itu kan dia tidak menemui satu rakaat. Kalau tidak menemui satu rakaat, dia niatnya tadi niat Jumat, niat makmum gitu ya sama imam. Dia niat makmum sama imam, niatnya sholat Jumat, tapi dia tidak menemuinya satu rakaat, maka dilanjutkan dengan sholat zuhur. Maka dia langsung berdiri lagi sebanyak 4 rakaat. Bukan? Tetap dari awal. Dia dari awal kan sudah niat Jumat. Ya pun, cuma nanti ditambahkan rakaatnya wa yutimmu, disempurnakan man ing sholat zuhur. Berarti orangnya tadi ya wis dianggap gak mendapat sholat Jumat, orang itu tadi sholat zuhur sebanyak 4 rakaat. Nggih. Disempurnakan dengan sholat zuhur. Nggih. Niatnya tadi niat Jumat wa yutimmu zuhran. Nggih. Berarti dia tidak menemui satu rakaat, nggih. Tidak menemui sholat Jumat, nggih. Diganti dengan sholat zuhur. Jadi minimalnya itu kita dianggap, kok kita sih, bapak-bapak aja kali ya, kita kan perempuan. Minimal itu menemui satu rakaat. Kalau kurang dari satu rakaat berarti dianggap tidak dapat Jumat, tapi disempurnakan dengan sholat zuhur. Berarti kalau misalkan dia datangnya telat pas tengah-tengah khutbah kedua, ya berarti masih tidak apa-apa, masih bisa dianggap menemui sholat Jumat. Ngoten nggih. Apa khutbahnya harus ditambah satu, akhirnya ngadeg dhewe, nggih mboten perlu. Mboten perlu. Kalau sholatnya seperti itu tadi teknisnya. Sampun nggih? Cekap nggih? Enggak, kalau saya ini saya nggak paham khutbah pertama itu datang, itu kan kalau jamaah sholat sunnah masjid gitu ya. Itu waktunya sholat apa sih? Khutbah pertama itu kapan? Sebelum sholat Jumat. Habis itu udah khutbah lagi baru sholat. Sholat Jumat. Sholat khutbah itu 2 kali tapi belum boleh sholat. Belum. Jadi berhenti sebentar itu Tumainah itu tadi. Ya. Habis itu Khutbah lagi. Terus sholat Jumat. Sama gitu. Ya, biasanya kan rukunnya khutbah itu apa nggih lali. Soalnya gak tahu khutbah nggih awak dhewe niku. Intine biasanya hamdalah, sholawat, wasiat takwa ngoten nggih biasane. Ansitu ittaqullah haitsuma kunta, maksudnya berwasiat takwa. Lah, nanti khutbah kedua juga sama kayak gitu lagi. Tapi wasiatnya nggih terserah, biasanya khotib itu disingkatkan karena kalau di khutbah kedua kan diakhiri dengan doa. Nggak pernah memperhatikan. Besok Jumat kita perhatikan ya. Saya biasanya itu kan ngerasa bukan kewajiban kita nggih, udah tidur aja lah. Karena biasanya sholat pas dengar azan langsung sholat, dan biasanya selesai di masjid selesai saya juga selesai biasanya. Nggih. Kalau pengen nyimak berarti jenengan dengarkan dulu khutbahnya. Di antara 2 khutbah nanti doa dulu, kan itu mustajabah. Pas khutbahnya selesai, orang-orang kan sholat Jumat, panjenengan ya sholat zuhur. Bisa kan? Bisa. Iya. Belum pernah. Enggak, maksudnya besok kita teliti. Hanya di tengah-tengah antara 2 khutbah itu ya. Nggih. Pas kita masak apakah bisa? Enggak apa-apa, monggo. Nggih, itu termasuk doa mustajabah. Kan termasuk rakaat yang banyak kan? Iya. 2, habis itu 4, 4 itu termasuk banyak. Jadi kita belum zikir yang kan
dengar azan kita sholat dulu, mereka selesai baru kita selesai. Lama kan kita termasuk lama sholat zuhur itu kan. Nggih. Makanya menurut saya Lama lek dilakoni kabeh, lek gak ngelakoni jebuk wajib tok mek papat. iya, semuanya loro. Jadi kan melakukan semua. Utama Tapi kemarin nggih yang ingat nggih, 4 itu yang 2 muakkad, yang 2 ghairu muakkad. Tapi kan 4 juga bagus. Bagus. Iya, sama-sama sunnah. Sunnah. Nggih. Saya Bu, saya. Lanjutkan. Nggih. Nggih. Tambah ngantuk. Nggih, al ajru bi qadri ta'ab. Ngoten nggih. Kalau kata pepatah Arab itu al ajru bi qadri ta'ab. Pahala itu sesuai dengan kadar capeknya. Nah, capeknya seberapa ya berarti pahalanya ya segitu, nggih. Sebanding dengan capeknya. Terakhir, sunanul Jumu'ah. Wis kula ndang mari bahas Jumat, kula kok gak tapek sendang bahas Jumat. Soalnya duduk wajibane dhewe nggih. Sunah. Iya, heeh, ya opo. Pasrane bapakne mawon, padha lanange. Ayo. Kalau ini kita bisa, kalau ini kita. Sunanul Jumat, sunnah-sunnah yang dilakukan pada hari Jumat. Apa? Saya sampai karena baru 4. Apanya? Berapa? Rukun khutbah tadi 7. 5. Pun Apa 5 aja gak tahu? terserah pun angkanya, nanti kita ulangi lagi ya. Pun kadang itu angkanya yang beda, definisinya sama. Kalau buzur tadi ini kan 1 sakit parah, habis itu 2 Lumpuh, buta, hudan yang lebat, sudah terakhir. Udah. Itu sudah beda bahasan lagi. Ngomongin yang tidak menemui 1 Rakaat. beda. Tak tulis benar. Nggih kan? Percuma didebatkan angkanya itu. Nggih. Nggih, Ben. Betul. dibahasnya udur ini. Heeh. Ben nggih, itu tadi udurnya Jumat. Sekarang yang tadi yang dianggap mendapatkan Jumat itu adalah orang yang masih menemui 1 rakaat. Kalau tidak menemui 1 rakaat berarti disempurnakan dengan sholat zuhur. Pun niku titik. Saya bingung. Sakniki sunanul Jumat, beberapa kesunahan Jumat. Yang pertama adalah sunnah Jumat. Al-ghuslu wa tanzifu. Kalau Jumat itu sunnah mandi. Mas yo gak Jumat yo mandi Mbak Iva. Bedanya itu berarti mandinya mandi sunnah. Mandi niku ya yang definisi mandi dalam fikih nek disebut mandi niku berarti meratakan air ke seluruh tubuh nggih. Tapi biasa disebutkan ya, harus disebutkan ya. Disebutkan apa? Diniati, niat mandi sunnah. Nggih. Idul Fitri misalnya kan. Nggih, betul. Ya. Lek mboten diniati eman, berarti yo keramas biasa. Nggih. Wa tandzifu dan sunnah bebersih. Dibolot-bolot ngoten lah. Yang selanjutnya termasuk sunanul Jumat yang kedua, taklimul adzafir, memotong kuku. Jadi kuku niku idealnya itu 1 minggu sekali itu sudah panjang kok. Lah timbang panjenengan ndak punya jadwal khusus, biasane angger daya wis tak ketok ngoten ae. Nah, sakniki diganti, ngetoke dina Jumat mawon biar dapat kesunahan. Oh yo rek Jumat rek wae motong kuku. Betul. Iya. Pokoknya Jumat itu waktunya bersih-bersih, mboten kuku mawon. Apapun yang perlu diberantas, dibasmi, silahkan dibasmi di hari Jumat, nggih. Termasuk bulu ketiak, termasuk bulu-bulu yang lain. Lah, monggo itu dibersihkan di hari Jumat, hukumnya sunnah, nggih. Yang selanjutnya yang ketiga termasuk sunnah Jumat adalah at-tatayyub, menggunakan wangi-wangian.
Pokoke lek Jumat niku wis ket isuk wangi semerbek. Nggih. Makanya termasuk panjenengan mboten nate semerap bukhur. Apa? Bukhur. Bukhur itu pewangi ruangan yang dibakar. Ya. Lah itu bagus itu di apa? Disumet, dinyalakan di hari Jumat kan itu untuk pewangi ruangan. Iya. Biasanya kalau di nggih, majelis zikir itu biasanya kayak salat-salat biasanya kalau mahalul qiyam itu biasanya bukurnya dikeluarkan. Itu masuknya dalam artian itu cek wangi ngoten lho, ruangannya cek wangi. Lah, ini bagus hari Jumat. Loh, kangelan Mbak Iva wong sekarang itu lho gak kurang yo sing semprot-semprot monggo. Yang penting sunnahnya adalah iya. Bunga sedap malam itu awet wanginya ya. Nggih. Kalau seumpama kita mau sholat itu kalau kita mau sholat ya tiap sholat Mboten napa-napa, nggih. Setiap pekerjaan niku tergantung niatnya. Panjenengan diniati sing apik-apik. Tak sumete rek cek wangi. Nggih cek bersih, cek wangi. Lek wangi niku kan malaikate do teko nyenengno. Yang selanjutnya sunnah Jumat adalah labsul abyadha. Labsul abyadi. Mohon maaf. Mudhaf ilaih. Sunnah untuk menggunakan baju putih. Nggih, makanya lek tiang Jumatan niku saene ndamel baju putih. Benten kalau sholat Id nanti sunnahnya bukan baju putih, tapi sunnahnya bi ajmali thiyab dengan pakaian yang paling bagus. Itu kalau sholat Id. Nggih. Kalau sholat Jumat sunnahnya pakai baju putih. Makanya bapak-bapak niku biasanya stok baju putih ini kathah. Terus al-insatu fil khutbah. Sunnah Jumat termasuk adalah nengklengake ngerungokne teman ketika khutbah. Nggih. Ketika khutbah dirungokno. Karena khutbah itu kan isinya nasihat nggih. Khutbah itu kan wasiat takwa. Termasuk rukunnya adalah wasiat takwa. Nasihat. Dulu itu masa kecil saya itu kalau sholat Jumat itu bapak itu mesti tak peseni di pulang dari Jumatan itu mesti dapat buletin Jumat gitu. Saat ini pun mboten usum nggih. Masih tak? Saya seneng dulu bacanya gitu. Buletin Jumat nggih. Nggih kadang nggih isi khutbahnya itu yang di-printkan sedang nggih. Yang keenam adalah at-takbir ilal masjid li ghairil khatib. At-takbir, at-tabkir, isu-isuan budal ning masjid. Kalau khutbah kalau Jumat nggih, sunahnya bagi bapak-bapak yang sholat Jumat hendaknya isu-isuan budal ke masjid. Isu-isuan. Maksudnya itu semakin pagi semakin baik. Ngoten nggih. Semakin mepet berarti semakin kurang baik. Mendahului ya. Hah? Nggih. Dah. Tapi ada pengecualian. Li ghairil khatib, kecuali khatib. Khatib niku tidak disunahkan budal isu-isuan. Khatib niku budali karya. Kenapa? Enggak tahu. Nggih. Itu kan kayak jalan supaya nonton dulu. Napa? Kan biasanya kan pejabat-pejabat itu kalau ada acara mesti datanya tanya aja kayak Pak Kiai itu juga gitu. Udah kita tengah datang. Kalau Pak Kiainya datang duluan bingung loh jamaah. Enggak bisa. Ngeten. Ya mendengarkan acara apa kan enggak apa-apa sebenarnya. Maunya. Pak Yainya kan masih ngisi di acara yang lain. Iya. Udah sampai acara negara nggak tahu-tahuan gitu loh. Bedanya apa namanya? Kalau Pak Kiai kan dinanti ilmunya nggih.
makanya tetap ditunggu. Kalau kita nggak ada yang nunggu, makanya kita berangkat awal aja biar dapat. Itu termasuk sunnahnya Jumat. Setengah jam kita lanjut atau sudahi? Terserah Mbak Iva. Sat-sat aja ya bahasnya nggih. Kita lanjut dengan sholat Id. Ya, kita akhiri bahasan sholat Jumat. Sholatul Id kurang berapa bulan, Bu? 3. Alhamdulillah. Kira-kira lebih seneng mana? Ketemu Idnya apa ketemu Ramadannya? Sensasinya beda nggih. Saya senang Ramadannya. Banyak kegiatan. Saya membayangkan menangis duluan. Ku menangis. Kita baru saya kayak biasa nih pulang. Kok usah dibayang aja suwe, Pun. Pun sakniki cerita hukume mawon. Ayo, sholat Id itu hukumnya sunnatun muakkadatun. Hukumnya berarti sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Alal mukim wal musafir, bagi orang yang mukim dan orang yang musafir. Muakkad. Kalau sholat Jumat tadi kan fardu ainin bagi yang mustautin, wong sing ning omah-omah. Kalau sholat Id itu sunnah itu masih wong sing mukim, masih wong sing musafir, tetap sunnah muakkad. Wal hurri wal abdi, baik dia itu budak ataupun dia orang yang merdeka. Ini tadi kan kalau Jumat ini kan ada musafir kan biasanya nggak diwajibkan untuk sholat Jumat, ya kan? Tapi nek Iya. wajib. Saya pernah dibahas. Iya. Asalkan keluarnya tadi tidak keluarnya sebelum matahari terbit. Iya, itu pernah dibahas. Ingat berarti ya. Salat Id hukumnya sunnah muakkad bagi orang yang mukim, orang yang musafir, orang yang merdeka dan budak. Gak ada sekarang ya, semuanya merdeka semua sekarang. Baik dilakukan secara jamaah ataupun sendirian. Jama'atan au furada. Wahiyya rakaatani. Salat Id itu dilakukannya dengan 2 rakaat. Nuanggung mek 2 tak tambah 2 lagi lah. Ya mboten. Salat Id itu cuma 2 rakaat. Nggih. Wa waktuha, adapun waktunya salat Id itu adalah min tulu'i syamsi ila zawali. Waktunya salat Id adalah mulai dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari berarti masuknya waktu zuhur. Berarti mulai dari pagi tulu'i syamsi sampai zawali syamsi. Berarti panjenengan salat Id enggak harus jam 6, enggak harus jam 7. Salat Id jam 10 mboten apa-apa. Salat Id jam 11 enggak apa-apa. Bisa dilakukan sendiri. Nggih, BE pas mboten kok berjamaah niku wau, nggih. Salat piyambak. Dadakno ket isuk tamu kok loren-loren tau terus. Repot, Ya. tamu. Waduh, belum sholat ini. Jam 10 enggak apa-apa. Sekalian sholat duha, sekalian sholat Katanya kalau sholat Id itu nggak usah sholat duha. mboten lah. Tetap Berarti kalau sholat duha kan sunnahnya duha tetap berjalan. apa boleh sholat itu dulu habis itu sholat duha boleh? Dua-duanya boleh, terserah. Mau mana dulu sama-sama sunnah? Sholat duha. Oke. Hah? Dulu katanya sholat Id itu sama juga dengan sholat duha. Oh, mboten, enggak sama. Beda lah, beda. Pas aku nek sholat Id gak sholat duha. Bapaknya mungkin itu pahalanya sama. Nggih. Pun ya besok kan udah ngaji nih. Nggih. Besok monggo dilanjut salat duha. Kan kaifiyahnya beda nggih. Tata caranya kan beda salat Id sama salat duha. Takbirnya beda. Ayo kita sudah pada tahu cuma kita baca aja. Tabarukan. Kaifiyatuha, adapun caranya salat Id yang pertama adalah yukabbiru takbiratul ihram. Orang itu melakukan takbiratul ihram. Pertama, caranya kan seperti biasanya nggih. Seperti salat biasa, diawali dengan takbiratul ihram,
Tsumma yuqra'u du'ail iftitah wa ta'awud. Kemudian membaca doa iftitah dan ta'awud. Jadi mantun takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kan takbir yang bareng kali niat niku lho nggih ya. Allahu akbar. Dilanjutkan dulu. Kabira walhamdulillahi katsira. Doa iftitah. Sunnahnya ndak baca doa iftitah ya ndak apa-apa. Ndak hafal ya Mbak Iva ya ndak apa-apa. Terus dilanjutkan dengan doa iftitah dan ta'awud. Tsumma yukabbiru sab'a takbiratin. Kemudian dilanjutkan dengan takbir sebanyak 7 kali. Oke. Jadi 7 kali itu di luar hitungan takbiratul ihram. Takbiratul ihram beda lagi. Takbir yang pertama sendiri pas bareng niat itu namanya takbiratul ihram. Dipisah dulu dengan doa iftitah. Gak baca doa iftitah ya enggak apa-apa. Selanjutnya adalah takbir dengan 7 kali. 7 kali hitungannya beda sama yang takbir 1 tadi. Kalau mau dihitung semua ya 8. Tapi takbir yang pertama tadi 7 kali di rakaat pertama nggih. Setelah takbir 7 kali, kemudian tsumma yuqra'ul Fatihah, membaca Fatihah, wasurata dan membaca surat, jahron dilakukan dengan keras. Nggih, jahron banter. Kalau kalau biasanya sholat, misal kayak sholat duhur kan sholat di siang hari nggih, itu kan tidak dilakukan dengan jahar nggih, dengan sirri. Tapi untuk sholat id ini membaca Fatihah dan suratnya dikeraskan suaranya, jahron. Aku baru sadar, iya ya, nggak mikir selama ini. Padahal kayak sholat duhur asar kan sirri semua. Oh, nek sholat id banter, kok gak nyadar aku nek gak podo. Ngoten. Setelah sekarang kita gali, oh iya ternyata memang beda hukumnya. Ngoten nggih. Bu Jas kenapa memandang saya dengan begitu? kayak ngerasa ada yang salah saya. Bu Jas sekolah. Soalnya baik begini. Cek kantor. Itu kalau rakaat pertama nggih. Wa fir rakaat tsaniyati, dan di dalam rakaat yang kedua yukabbiru khamsan. Takbirnya berapa kali, Bu? 5. Ba'da takbiratil qiyam, setelah takbir berdiri. Biasanya kalau habis sujud menuju berdiri kan Allahu akbar terus gini. Itu enggak dihitung Mas ya. Takbir qiyam itu namanya, takbir qiyam. Baru Allahu akbar 5 kali. Allahu akbar sampai 5 kali. Tsumma yaktubul imam khutbataini yukabbiru fil ula tis'an wa fil tsaniyati sab'an. Itu kalau salat. Bedanya cuma di takbirnya. Selanjutnya mau rukuk, sujud dan lain sebagainya sama seperti salat biasanya. Itu nggih. Kalau salat id, habis salat selesai, tsumma yaktubul imam, kemudian baru imamnya khutbah. Ketika imamnya khutbah, sama khutbahnya 2 kali, khutbataini. Nah. Kenapa sih? Padahal semuanya belakang itu karena main. Sama semuanya belakang itu baik. Cek sampai dulu. Ya, kembali. Setelah imamnya tadi khutbahnya itu 2 kali, yukabbiru fil ula tis'an. Ketika dia khutbah, maka takbir pada khutbah yang pertama 9 kali. Wa fi tsaniyati sab'an, dan di khutbah kedua sang khatib itu melakukan takbir sebanyak 7 kali. Saya juga baru sadar kalau beda. Kalau sholat rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Tapi kalau imam pas jadi khatib selesai salatnya ganti khutbah sholat id, itu khutbah yang pertama dia membaca takbir sebanyak 9 kali. Pada khutbah kedua membaca takbir sebanyak 7 kali. Cuma dalam hati. Hah? Ngoten. Allahu akbar, Allahu apa? Baca. Yang khutbah Bu, khatib. Ya khatibnya.
Yang khotibnya yang membaca. Loh, katanya kalau Jumat karena kita enggak pernah ikut ya. Kalau ikut kan? Tapi enggak memperhatikan hal itu. Karena kita belum pernah bahas mungkin. Kalau sudah iya, saya jadi nggak berani mandang. Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sani mandiro, tapi nggak sadar, nggak sadar. Bagian dari apa? Tapi nggak tahu itu macam Berarti besok Id dititeni nggih, dihitung nggih. Lek kurang tutuk songo diprotes. Selama ini kan ada juga yang imam itu baca sebelum itu dia baca apa sekulullah wahad kan ada misalnya bukan dia kadang-kadang di kegiatan mungkin Anas. Bukannya itu Sebelum kan sholat. Anas itu. Ya, Anas qaulul wahad. Tapi kan itu ya seperti pembuka biasa. Dikira takbirnya juga begitu, dikira. Nggih. Ya, cepat-cepat kurang dikit. Alladzi yusannu yaumal aidain. Kalau sholat ini jangan hanya Termasuk sunnah yang harus dilakukan ketika hari Id. Yaumal aidaini, hari dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama sunnahnya apa? Al-ghuslu, mandi. Nggih. Jenengan setiap mau sholat Id biasanya mandi besar, Bu? Mandi wajib apa mandi sunnah, Bu? ya sunnah itu tadi. Sholat kan selalu dalam keadaan bersih. Sholat apa? Loh, kalau sholat biasa kan kita biasanya bebersih biasa. Bukan ghuslu yang dimaksud dalam ilmu fikih, ghuslu yang meratakan seluruh tubuh sak keramas-keramase ibaratnya. Tapi sunnahnya kalau hari Id adalah mandi. Nggih. Enggak ada Nanti dari atas kepala sampai nggih, mandi keramas dengan niatan. pakai keramas. Iya, ya semua badan. Maksudnya itu seluruh badan. Diratakan seperti hanya kita mandi suci dari haid ngoten niku lho. Cuma diniati mandi sunnah. Nek anjen mandi sunnah, nek panjenengan sekalian mesisan ambek mandi wajib nggih diniati mandi wajib. Nggih. Tapi kalau masih nggak keramas tuh nggak nyaman. Misal, Iya. Nggak keramas ya nggak apa-apa. Kita habis mungkin main ya pagi, habis mandi. Iya. Kita habis itu main, sorry. Peta umpet. Peta umpet. Sorry ya. Biasanya kan kalau kita mandi lagi kan walaupun habis mandi rambut kita masih basah kayaknya kalau nggak pakai keramas kok kayaknya nggak nyaman gitu loh. Iya. Karena namanya keramas diguyur kayaknya harus Seger. pakai sampo gitu. Oh, enggak harus nggih. Enggak kebiasaan. Oh iya, kebiasaan. Nggih. Kalau definisinya mandi dulu bahasan di awal-awal itu kan meratakan air ke seluruh tubuh, rambut dan kulit semuanya harus kena, termasuk lempitan-lempitan yang tidak terjangkau secara langsung harus dikasih air. Nah, biasanya perempuan-perempuan yang berbobot ya, sing abot maksudnya nggih. Niku biasanya lekukannya itu kan banyak. Lah itu yang harus nggih. Mbak Iva, saya pernah ini maaf ya ditanya biasanya misalnya apa yang saya dengar, saya pernah dengar harus dirokok. Maksudnya kemarin kita tuh. Ya dicari Ibu. Iya. Dicari kan biasanya dibersihkan biasa tapi harus dirokok. Ya dirokok itu sekadarnya, sekiranya kita itu kalau jongkok itu kelihatan itu yang harus kena air. Coba bayangkan kalau jongkok yang kelihatan yang seberapa, itu yang harus terbasuh. Ya semuanya. Saya pernah dengar sampai harus pakai kampas itu. Kalau misalnya haid ya. Ya saya Itu harus pakai dirokok pakai kampas itu. Jadi untuk membersihkan itu masih warna. Oh iya kalau itu iya. Kan itu untuk ngecek untuk seberapa tahunnya, makanya biasanya kalau orang head mau memastikan ini sudah bersih atau tidak, ya kita colek salah satunya dengan sesuatu yang putih yang bersih yang biar kelihatan jelas. Salah satunya pakai kapas. Hah? Niki lo bahas mandi, bahas head bingung. Enggak keluar, memang enggak keluar kan masih itu masih karena kayaknya harus dikitukan perasaan saya itu
keluar lagi. Bukan. Di sini kita tuh nggak nyaman gitu loh. Kayaknya nggak nyaman gimana. itu nilai nggak nyaman itu sih nggak nyaman. Ini kan niat apa? Nggih. Oh aku sih terus suci. Pokoknya yang wajib dibasuh itu adalah anggota dohir. Anggota dohir itu adalah anggota yang kelihatan. Kalau yang tidak kelihatan ya gimana? Ya tidak usah. Misalkan kayak lidah ini kan dohir betul. Nah, jadi ketika mandi besar apa harus dhewe? Lah mboten sih. Sewajarnya, nggih sewajarnya. Maksudnya yang dibasuh itu adalah anggota dohir. Kalau bahasan farji tadi nggih, berarti yang sebatas kelihatan ketika jongkok. Lah ketika jongkok batasnya segitu. Yang wajib dibasuh, pun nggih. Iya, kalau infeksi gitu. Pakai shower. Masalahnya kita kan dulu terus kita pakai shower terus duburnya itu kita Sampai di kadang kalau sih karo lek dubur itu nggak perlu diburu. Dinget deno soalnya kan miyup gini aku kok Iya sih. jadi dinget deno ini kan cek rada begar kan terus Masih yang mboten ngeden Bu nek prasa kula nggih. Nek yang biasa saya lakukan nggih, kita jengking ngoten ae lho, ambek digerocok banyu ngeten lho. Sing penting sela-selanya itu semua kena air. Wis ngeten lho, gak angel-angel nggih. Yang penting anggota dohir itu terbasuh semuanya dengan air yang mengalir. Aku ya pernah nanti pakai akal sudah tak teruskan itu nggak nyaman gitu loh. Pun. Ayo lanjut. Sunnahnya kalau hari Id yang pertama adalah sunnah mandi. Yang kedua at-tazayyun bi ajmali thiyab. Hendaknya menggunakan perhiasan, pepaes, ngoten nggih, berai. Bi ajmali thiyab dengan pakaian yang paling bagus yang dia punya. Al-jahru bitakbiri fil manazil wal aswaq wa turuq min awwali lailatil id hatta yashra'al imam fi salatiha. Kalau sunnahnya hari Id itu adalah mengeraskan, menjaharkan dalam membaca takbir di beberapa tempat wal aswaq termasuk di pasar-pasar, wa turuq di jalan-jalan, ngaten nggih. Min awali lailatil id, mulai dari malam pertama hari Id. Nggih. Jadi begitu ngerti kalau ini sudah malam hari raya, berarti sunnah untuk membaca takbir dengan jahar, dengan suara keras. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ngoten nggih, dikeraskan. Ya enggak apa-apa, kalian nyuci Allahu akbar. Nyuci piring, saya nyuci piring. harus bersuara didengar telinga kita sendiri. Sunnah, dalam hati juga boleh. Tapi sunnahnya adalah menjaharkan takbir nggih. Terus kalau mulai dari malam Id sampai imam itu yashra'al imam, sampai imam ngelakoni sholat Id. Jadi sunnah takbir itu mulai dari katakan maghrib nggih sampai besoknya sholat Id dimulai. Setelah sholat Idul Fitri ini nggih. Setelah sholat Idul Fitri sudah tidak ada kesunahan lagi untuk takbir. Ngoten nggih. At-takbir aqiba kulli sholatin min subhi yaumi arafata ila asri akhiri ayyamit tasyrik. Niki nek takbir di Idul Adha, itu kan Idul Fitri nggih. Kalau Idul Fitri itu waktunya mulai dari kapan tadi? Awal malam Id sampai imam melakukan sholat Id. Yang kedua, kalau Idul Adha itu adalah takbirnya dilakukan mulai setelah sholat subuh hari Arafah. Arafah niku kapan? 9 ya. 9 ya Arafah itu ya. Tarwiyah 8, Arafah itu 9 nih. Orang wukuf di Arafah niku lho kan 9. Ketika hari Arafah 9 Dzulhijjah habis subuh itu sudah sunnah membaca takbir setiap mari sholat. Jadi mboten kok sepanjangnya mboten. Mari sholat subuh takbir, mari sholat duhur takbir, habis sholat asar takbir. Pokoknya mulai dari subuhnya hari Arafah sampai asar akhir hari tasyrik. Asar sampai asar akhir hari tasyrik itu kan 3 hari nggih.
tanggal 9 itu kan Arafah. Habis Arafah Idul Adha nggih? Heeh, Idul Adha. Habis itu tanggal 11, 12, 13 itu kan hari tasyriknya. Berarti sampai 13 hari tasyrik ini di waktu asar. 3 hari berturut-turut sampai asar. Berarti semuanya 5 hari. 5 hari. Hari Arafah, Idul Adha, hari tasyriknya 3 hari. Nggih kan? Berarti jumlah totalnya 5 hari. Ini sunnah untuk takbir setelah sholat. Ngoten nggih? Setelah sholat sunnah takbir. Lah sholatnya ini ndak harus sholat fardu, sholat sunnah nggih, disunahkan. Panjenengan mantun sholat duha, takbir. Panjenengan mantun sholat sunnah mutlak, takbir. Monggo. Iya, padahal nggak selesai sholat itu ya. Kok mau takbir nggih? Kenapa ya? Ya mungkin doanya be. Kadang-kadang nyembelih itu terus ditakbir. Tradisi tak gimana ya? Ayo kita pelajari. Kadang kita itu nggak nyadar, wis ikut aja gitu ya. Kita pelajari lebih lanjut. Enggak ada kewajiban. Untuk ngambil daging. Waktunya, iya sampai 5 hari. Kalau Idul Fitri kan cuma sewengi niku tok sampai isuke pun. Berarti lek salate imame salate engko ae munggah jam 09.00 nggih, berarti sunah sampai jam 09.00. Ngoten nggih. Lek imame dadakno jam 6 wis munggah berarti sampai jam 6. Misalnya hampir sehari semalam gitu ya. Nggih. 24 jam. Enggak sampai. Iya, enggak sampai. Lah kan habis ghurubi syamsi, habis tenggelamnya matahari. Batasannya Isya ya. Enggak. Subuh ke Isya. Sampai sholat id, imamnya naik sholat id. Malam sampai imamnya naik sholat id lah cuma sebentar. Sore sewengi tak sampai besoknya pagi. Pun nggih, selesai nggih. Bahasa sholat id cukup nggih. Tidak ada pertanyaan? Ada tanya. Apa? Yang sholat id itu biasanya disunahkan bener apa enggak? Aku tapi tak lapor ya. Nggih, ya napa ya napa? Berangkat sama pulangnya itu jalannya Beda. Ya, betul. Nggih. Mboten sholat id mawon sih niku. Sholat biasa juga Jamaah ya. Maksudnya apapun itu panjenengan ini biasanya maksudnya itu salah satu hikmahnya adalah biar banyak yang menjadi saksi kebaikan kita. Ngoten nggih. BE jenengan iki bidal saking pundi Bu Sambira to? kita sambil nonton gitu sambil Niki otak Sambira to lali tas radinawan mriki, litang mriki. BE manten iki mantuke jenengan keliling sik liwat ketidur nggih. Pahalai. Biar banyak mata yang melihat. Gini alasannya, mata yang melihat biar jadi saksi matanya. Isa-isa ae. Nggih. Sampun nggih Bu nggih, ngalap cekap. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. BE nggih, kadang guyon ngoten BE omongnya keprojet nggih. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah.